Finansial Asia 1997. Pengertian krisis finansial Asia 1997. Krisis finansial Asia 1997 adalah krisis ekonomi besar yang terjadi di beberapa negara Asia pada tahun 1997 sampai 1998. Ditandai dengan jatuhnya nilai mata uang, krisis perbankan, dan kebangkrutan perusahaan. Krisis ini bermula di Thailand dengan runtuhnya mata uang baht, lalu menyebar ke negara lain seperti Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina. Secara umum, krisis ini terjadi karena utang luar negeri yang besar, sistem perbankan yang lemah, spekulasi mata uang, ketergantungan pada modal asing. Akibatnya, banyak negara mengalami inflasi tinggi, pengangguran meningkat, kemiskinan bertambah, dan pertumbuhan ekonomi menurun drastis. Kondisi ekonomi Asia sebelum krisis. Pertumbuhan ekonomi pusat atau ASEAN Mersel. Sebelum krisis 1997, banyak negara Asia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, yang dikenal sebagai ASEAN Mersel. Negara seperti Thailand, Indonesia, Korea Selatan, dan Malaysia mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi, didorong oleh industrialisasi cepat, ekspor manufaktur meningkat, masuknya investasi asing besar-besaran, stabilitas nilai tukar, dan inflasi rendah. Pada masa ini, Asia dianggap sebagai kawasan ekonomi paling menjanjikan di dunia, dengan tingkat kemiskinan menurun dan pembangunan infrastruktur berkembang pesat. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat kelemahan struktural seperti ketergantungan pada utang luar negeri dan sistem perbankan yang kurang kuat, yang kemudian memicu krisis. Penyebab utama krisis finansial Asia 1997 adalah spekulasi mata uang dan utang luar negeri jangka pendek yang membengkak. Krisis ini dipicu ketika Thailand melepaskan patokan baht terhadap dolar AS sehingga menyebabkan efek domino devaluasi di seluruh Asia Tenggara hingga Korea Selatan. Awal mula krisis finansial Asia 1997 dimulai di Thailand yang dipicu oleh jatuhnya nilai mata uang baht pada tanggal 2 Juli 1997 setelah pemerintah melepaskan patokan terhadap dolar AS free-floating akibat serangan spekulan dan cadangan devisa yang habis. Krisis ini berakar dari gelombang properti, utang luar negeri swasta yang tinggi, serta sektor perbankan yang lemah. Menjelaskan dampak krisis finansial di berbagai negara. Yang pertama yaitu di Indonesia. Indonesia mengalami jatuhnya rupiah. Nilai rupiah anjlok tajam akibat spekulasi dan hilangnya kepercayaan investor, sehingga biaya impor dan utang luar negeri melonjak. Selanjutnya Indonesia mengalami inflasi. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok terjadi karena melemahnya rupiah yang menurunkan daya beli masyarakat. Selanjutnya Indonesia mengalami PHK massal. Banyak perusahaan bangkrut akibat beban utang tinggi, menyebabkan pemutusan hubungan kerja besar-besaran dan meningkatnya pengangguran. Selanjutnya yaitu Korea Selatan. Krisis di Korea Selatan terutama sektor perbankan dan perubahan besar-besaran utang luar negeri jangka pendek yang tinggi membuat bank dan perusahaan kesulitan likuiditas saat investor menarik uangnya. Pemerintah melakukan restruktur besar-besaran dengan bantuan IMF. Selanjutnya Malaysia memilih kebijakan berbeda dengan menerapkan kontrol modal dan menetapkan nilai tukar tetap. Kebijakan ini bertujuan melindungi ekonomi domestik dan spekulasi. Selanjutnya ada perbandingan. Indonesia mengikuti program IMF dengan bantuan sosial politik besar. Korea Selatan melakukan perbaikan dengan bantuan IMF, sedangkan Malaysia menempuh jalur mandiri melalui kontrol modal. Selanjutnya yaitu peran IMF. Di
International Monetary Fund, yaitu lembaga keuangan internasional yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem moneter global. Pertama, program bantuan IMF. IMF memberikan pinjaman darurat kepada negara yang mengalami krisis dan pembayaran seperti Indonesia dan Korea Selatan. Selanjutnya ada syarat-syarat conditionalities. Bantuan IMF disertai syarat seperti pengetatan fiskal, kenaikan suku bangsa, liberalisasi ekonomi, dan restrukturisasi perbankan guna menciptakan stabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada pro dan kontra kebijakan IMF. IMF membantu menyediakan dana cepat dan mendukung reformasi, tetapi juga dikritik karena kebijakannya dianggap memperbesar beban sosial dan mengurangi kedaulatan negara. Dampak sosial dan politik krisis finansial Asia 1997 dan proses pemulihan ekonomi pasca krisis. Yang pertama, dampak sosial dan politik krisis finansial Asia 1997. 1. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Krisis menyebabkan banyak perusahaan bangkrut karena nilai mata uang jatuh dan biaya produksi yang meningkat. Akibatnya, terjadi PHK besar-besaran, pendapatan masyarakat menurun, dan jumlah penduduk miskin meningkat secara drastis, khususnya di Indonesia. 2. Terjadi gejolak sosial dan demonstrasi. Kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, dan ketidakadilan ekonomi memicu kemarahan masyarakat. Hal ini menimbulkan demonstrasi, kerusuhan sosial, ketegangan politik, terutama di kota-kota besar. 3. Perubahan politik di Indonesia. Di Indonesia, krisis ekonomi berkembang menjadi krisis politik. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru semakin kuat. Puncaknya adalah reformasi 1998 yang mengakibatkan berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan dimulainya era reformasi dengan tuntutan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan pemberantasan KKN. 2. Proses pemulihan ekonomi pasca krisis. 1. Rekonstruksi perbankan dan ekonomi. Pemerintah melakukan penutupan dan penggabungan bank bermasalah, restrukturisasi utang, serta memperbaiki sistem perbankan agar lebih sehat dan stabil. 2. Reformasi kebijakan ekonomi. Dilakukan perubahan kebijakan seperti sistem nilai. Dilakukan perubahan kebijakan sistem nilai tukar mengambang, penguatan regulasi keuangan, dan peningkatan transparansi dalam mengelola ekonomi untuk mencegah krisis serupa. 3. Kerjasama regional atau Chiang Mai Initiative. Negara-negara Asia membentuk Chiang Mai Initiative, yaitu kerjasama keuangan regional untuk saling membantu jika terjadi krisis mata uang di masa depan, sehingga stabilitas ekonomi kawasan lebih terjaga. Krisis finansial Asia dalam perspektif global. A. Dampak ekonomi terhadap dunia. Krisis Asia mengguncang ekonomi dunia, memicu penarikan modal dari negara berkembang, melemahkan perdagangan internasional, dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global. Nilai dan pembelajaran sejarah. Pentingnya tata kelola ekonomi yang baik. Tata kelola ekonomi yang baik menjadi kunci stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Krisis Asia menunjukkan bahwa korupsi dan lemahnya institusi meningkatnya kerentanan krisis terhadap diperlukan kebijakan konsisten, transparansi, dan penegakan hukum yang kuat. Kesimpulan, krisis finansial Asia 1907-1908 terjadi akibat lemahnya sistem keuangan, utang luar negeri yang tinggi, dan buruknya tata kelola secara ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Bagi generasi, pentingnya transparansi, pengawasan keuangan, dan kewaspadaan terhadap krisis global. Jadi kesimpulannya, krisis finansial Asia 1997 sampai 1998 terjadi akibat melemahnya sistem keuangan, utang luar negeri yang tinggi, dan buruknya tata kelola ekonomi. Krisis ini berdampak besar bagi Indonesia, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Bagi generasi sekarang, peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya transparansi, pengawasan keuangan, dan kewaspadaan terhadap krisis global.